Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, kami persilahkan para wartawan, fotografer untuk mengambil foto dan gambar. Kami persilahkan. Saya hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yaitu penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Jumlah anggota 29 orang, anggota hadir 22 orang, anggota tidak hadir 7 orang. 1. Haja Noveli Amelia Parmiska, izin. 2. Sutarno, izin. 3. Sabila Rusli, izin. 4. Muhammad Saleh ST, izin. 5. Sufian, izin. 6. Haja Dian Yuniarti Esos, izin. 7. Eva Sanjaya, izin. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi, bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir sebanyak 22 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 127 ayat 1 huruf C Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk dibukanya rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rapat paripurna Dewan pagi ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Demi hikmatnya doa bersama ini, hadirin dimohon berdiri. Doa dimulai. Berdoa selesai, hadirin dipersilakan duduk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-14 masa persidangan ketiga pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudari Wakil Bupati Pasir, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Tanah Grobot atau yang mewakili Pak Kasdim, Pak Edi, yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grobot atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Tanah Grobot atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari para staf ahli bupati, para kepala perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati rekan-rekan wartawan media baik cetak, elektronik, dan hadirin yang berbahagia. Salah kata pernah terucap, salah sikap pernah terungkap, kembali fitrah selalu diharap. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-113 dengan tema Bangkit, Kita Bangsa yang Tangguh. Tujuan peringatan 113 tahun Kebangkitan Nasional 2021 adalah untuk terus memelihara, menumbuhkan, dan menguatkan semangat gotong royong sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan dan selalu optimis menghadapi masa depan untuk mempercepat pemulihan bangsa dari pandemi COVID-19. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, rapat paripurna ini dilaksanakan berdasarkan rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tanggal 30 April 2021. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lalu lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD, RT/RW, dan RPJMN. Dalam pasal 49 ayat 2 Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyatakan kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Pada pasal 49 ayat 4 disebutkan pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling lambat 10 hari sejak diterima oleh Ketua DPRD. Pada ayat 5 disebutkan hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ketua DPRD. Pada ayat 6 disebutkan rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 diserahkan pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021. Dengan demikian, hari inilah hari ke-10 sejak diterimanya dokumen rancangan awal RPJMD oleh Ketua DPRD. Setelah dipelajari secara seksama oleh masing-masing komisi DPRD sesuai bidang tugasnya dan diadakan rapat kerja dengan tim penyusunan RPJMD dan perangkat daerah terkait untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Setelah masing-masing komisi melakukan rapat kerja dengan tim penyusunan RPJMD dan perangkat daerah terkait, dilanjutkan dengan rapat gabungan komisi untuk mengkompilasi semua rekomendasi atau saran dari masing-masing komisi dewan yang pada akhirnya rekomendasi atau saran tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah pada rapat paripurna hari ini. Untuk itu, kepada saudara Diarus Pawe, mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, dipersilahkan untuk menyampaikan rekomendasi atau saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Wakil Bupati Pasir yang kami hormati, Saudara Dandim 0904 Tanah Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogol atau yang mewakili, yang kami hormati untuk pimpinan DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari anggota DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Pasir, yang kami hormati para asisten Bupati Pasir, para staf ahli Bupati Pasir, inspektorat, kepala perangkat daerah, dan kepala bagian para sekretariat daerah Kabupaten Pasir, serta para wartawan, media massa, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap
rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Perkenankanlah kami pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini kita masih dapat menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan DPRD Kabupaten Pasir terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sehubungan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, kami atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasir menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Penyusunan awal rancangan RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Ramal RPJMD merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang berpedoman pada visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Ramal RPJMD mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik, penjabaran visi dan misi kepala daerah, merumuskan tujuan dan sasaran, perumusan strategis dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan daerah, perumusan program perangkat daerah, dan kajian lingkungan hidup strategis yang penyusunannya berpedoman pada rancangan pembangunan jangka panjang daerah serta memperhatikan pembangunan jangka panjang menengah nasional. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 49 ayat 2 bahwa kepala daerah mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Sejak dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 diterima oleh DPRD Kabupaten Pasir pada tanggal 10 Mei 2021, DPRD Kabupaten Pasir telah melakukan pembahasan dengan tim penyusunan RPJMD di bawah koordinasi Bapedalitbang Kabupaten Pasir sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 11 Mei 2021 dan tanggal 18 Mei 2021, di mana pembahasan dilakukan masing-masing komisi DPRD Kabupaten Pasir sesuai dengan misi yang diajukan oleh kepala daerah. Dan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Mei 2021, telah melaksanakan rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan DPRD Kabupaten Pasir terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil pembahasan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yaitu sebagai berikut. 1. Diharapkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah seperti apa yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017, di mana masih ada sistematika penulisan, cakupan mutu, indikator program, target capaian program, serta permasalahan dan isu-isu strategis yang belum tersinkronisasi dengan baik. 2. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar dapat bersinergi dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir dalam penyusunan RPJMD ini, sehingga seluruh permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran program, indikator, dan target capaiannya dapat diatasi dan dituntaskan dengan baik serta terukur. 3. Diharapkan agar tim penyusunan RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026
untuk dapat memperhatikan 9 skala prioritas pembangunan yang merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat Kabupaten Pasir. 4. Pemerintah daerah diharapkan untuk memperhatikan rasionalitas kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan potensi kemampuan keuangan daerah serta upaya-upaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dan sumber anggaran lainnya. 5. Perlunya komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dengan DPRD dalam menjalankan dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan bersama. 6. Perlu strategi dalam penguatan program monitoring dan evaluasi kinerja dari masing-masing perangkat daerah. 7. Penyempurnaan untuk misi ke-1. Misi ke-1, mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing. A. Terkait pengembangan industri berbasis sumber daya pertanian dan pengembangan industri hilir produk olahan CPO dalam rangka menciptakan nilai tambah industri berbasis kelapa sawit, agar hal ini perlu mendapatkan komitmen dari Bapak Bupati, apakah akan didanai melalui APBD atau melalui skema kerjasama antar daerah. B. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pasir, perlu dilakukan terobosan dalam program pembangunan daerah sehingga ketersediaan pangan dan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya dapat lebih optimal lagi. C. Terkait program prioritas untuk menjadikan pertanian sebagai sektor andalan kabupaten, hal ini perlu dijabarkan secara lebih operasional dalam program perangkat daerah terkait komoditas apa saja yang akan dikembangkan. D. Terkait program prioritas untuk menempatkan pariwisata sebagai andalan ekonomi kreatif, hal ini perlu dibuat skala prioritas dalam mengembangkan objek wisata dengan fasilitas, sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik. 8. Penyempurnaan untuk misi kedua. Misi kedua, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif, dan transparan. A. Terkait program prioritas untuk peningkatan kesejahteraan pegawai tidak tetap, tenaga honorer, insentif ketua RT, insentif guru ngaji, dan imam kaum masjid, agar dapat dirumuskan secara spesifik program kegiatan terkait capaian kinerja dan kerangka pendanaannya. B. Terkait masalah rendahnya indeks reformasi birokrasi Kabupaten Pasir pada tahun 2020, yaitu 68,85%, hal ini menunjukkan masih kurang profesional SDM di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasir, sehingga melalui rancangan awal RPJMD ini diharapkan program pembangunan yang mendukung sasaran-sasaran para misi kedua ini, yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya lingkungan daerah yang kondusif, serta pelaksanaan e-government menuju smart government dapat dirumuskan dengan baik, serta indikator dan target capaian kinerjanya dapat diukur. 9. Penyempurnaan untuk misi ketiga. Ini misi ketiga, mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. A. Perlunya melakukan pencermatan terhadap data yang disajikan dalam mendukung visi ketiga, yaitu data kesenjangan antar wilayah. Untuk B. Untuk perencanaan pembangunan jalan dan jembatan perlu menyajikan data secara spesial selama 5 tahun. C. Perlu adanya pemetaan pembangunan infrastruktur antar wilayah kecamatan sehingga ketimpangan dan aksesibilitas pembangunan antar wilayah kecamatan tidak terjadi lagi sebagaimana data indeks kontektivitas pada tiap kecamatan di Kabupaten Pasir saat ini. D. Sehubungan dengan sangat besarnya biaya yang digunakan untuk menuntaskan masalah kesenjangan pembangunan infrastruktur wilayah kecamatan, maka pemerintah Kabupaten Pasir perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak dalam rangka sharing pembiayaan pembangunan daerah sehingga target capaian kinerja dan kerangka pendanaan dapat terrealisasi. E. Perlunya melakukan penajaman program pembangunan terkait isu strategis eksternal, yaitu rencana pembinaan IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara terkait kebijakan pengembangan transportasi Kabupaten Pasir, baik transportasi darat, laut maupun udara, karena kedudukan Kabupaten Pasir sebagai daerah penyangga IKN. F. Perlunya ketaatan dalam rencana tata ruang wilayah, khususnya belum terpenuhi ruang terbuka hijau sebesar 20% dari luas kota. Hal ini dikarenakan belum padunya rencana pembangunan di beberapa sektor seperti pembangunan pemukiman transmigrasi, kawasan pariwisata, perdagangan, dan industri. 10. Penyempurnaan untuk misi keempat. Misi keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. A. Terkait program prioritas BPJS gratis bagi warga kurang mampu, diharapkan agar dapat disimulasikan dengan baik melalui skenario pencapaian Universal Health Government pada tahun 2022. B. Diharapkan agar data-data pendukung pada analis bidang kesehatan agar dilakukan pencermatan sehingga diharapkan dengan data yang akurat bisa memudahkan penuntasan permasalahan bidang kesehatan. C. Terkait strategi pembudayaan perlu hidup sehat, gerakan masyarakat hidup sehat berbasis kemitraan dan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini perlu dijabarkan secara operasional dalam program perangkat daerah. D. Terkait sektor pendidikan, diharapkan agar memperhatikan strategi yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target angka harapan lama sekolah tuntas pelajar 12 tahun pada tahun 2024. E. Terkait program prioritas 1 guru 1 laptop, gratis seragam sekolah, dan beasiswa pendidikan, hal ini juga perlu dijabarkan secara operasional dalam program perangkat daerah sehingga hal ini dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Pasir. F. Terkait pengembangan pendidikan karakter,
perlu dijabarkan secara spesifik pada rencana strategis perangkat daerah sehingga hal ini dapat diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya kepada Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pasir, untuk dapat segera melaksanakan proses selanjutnya sehingga penetapan rancangan akhir PJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan, sehingga dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kami berharap kepada seluruh komponen masyarakat, marilah kita eratkan persatuan di antara kita. Mari bahu-membahu membangun bumi daya taka untuk membuat harapan menjadi kenyataan dan dapat mewujudkan visi yang dibawa oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2024, yaitu Kabupaten Pasir Maju, adil dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasir. Allah Mani Asobuen Solondo. Terima kasih. Tanah Pasir, 20 Mei 2021, DPRD Kabupaten Pasir, Ketua Hendra Wahyudi ST ditandatangani. Sebelum saya turun atau sebelum saya menyerahkan berkas ini kepada Bapak Ketua, ada pantun yang perlu saya sampaikan. Agak panjang, jadi aku pusing juga yang memakai. RPJMD disusun penuh pencermatan. RPJMD disusun penuh pencermatan. Perangkat daerah ikut sertakan. Walau terasa sangat melelahkan, tapi yakinlah kita semua untuk kebaikan. Jalan-jalan Keraton Panjang, jangan lupa membeli kacang. Cukup sekian yang saya ucapkan sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua mendengarkan dengan baik. Terima kasih kepada Kakak Yerusmawi selaku perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang telah menyampaikan rekomendasi atau saran DPRD terhadap rancangan awal KJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama beberapa saran dan masukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Selanjutnya, saya akan menandatangani nota kesepakatan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 didampingi oleh yang terhormat Saudari Wakil Bupati Pasir dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pasir, pada yang terhormat Wakil Bupati Pasir dan saudara unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pasir untuk mengambil tempat.
Siapkan dan Hadirin dalam paripurna Dewan yang terhormat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir mengharapkan kepada saudara Bupati Pasir untuk segera mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026 pada Gubernur Kalimantan Timur untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kabupaten Pasir tahun 2021-2026, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Melalui kesempatan ini, atas nama pimpinan rapat, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan hadirin dan anggota Dewan yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Jika selama berlangsungnya rapat paripurna ini terdapat kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita kembali berdoa sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Doa selesai, hadirin dipersilakan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-14 masa persidangan ketiga pada hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021 kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.